Arung Palaka, sosok kontroversial ini berada di kutub berseberangan dengan Sultan Hasanuddin, Sultan dari Kerajaan Goa Tallo yang mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Karena pilihan politiknya saat itu, dan dengan tetap menghormati latar belakang sosiohistorisnya, Arung Palaka kelak kemudian lebih sering dimasukkan dalam deretan sosok antagonis dalam laku sejarah. Namun terlepas dari segala kontroversinya, harus diakui jika sosok Arung Palaka hingga kini erat menjadi simbol kehormatan dan perlawanan rakyat Bone. Dalam video kali ini, kita akan membahas siapa sebenarnya Arung Palaka itu. Pada masa itu, persaingan ekonomi di wilayah bagian barat Laut Nusantara antara Kerajaan Goa Tallo dan VOC yang memuncak dalam Perang Makassar 1666 hingga 1669. Sebagaimana diyakini para sarjana lokal dan mancanegara, alasan pokok Arung Palaka bukanlah ekonomis dan politis, tetapi pangadereng yang meliputi siri, harga diri, atau kehormatan dan rasa malu, pacce atau perasaan sakit dan pedih atas penderitaan saudara sebangsa, dan sare atau kepercayaan bahwa seseorang dapat memperbaiki atau memperjelek peruntungannya dalam hidup ini melalui tindakan orang itu sendiri. Tanpa memahami ketiga ciri kultural yang memegang peranan sangat penting dalam sejarah Sulawesi Selatan saat itu, maka tentunya kita hanya akan terjebak pada polemik yang sampai kini masih berkembang di antara masyarakat Sulawesi Selatan tentang sosok Arung Palaka, antara pahlawan atau pengkhianat. Sebuah diktum sejarawan J.C. van Leur mengatakan bahwa masa lalu tidak ditulis untuk dinilai dengan nilai masa kini, dan oleh karena itu, siri, pacce, dan sare adalah bahan yang lebih baik dan adil dipakai untuk menilai dan mengevaluasi kejadian penting pada abad itu ketimbang standar masa kini. Arung Palaka lahir pada 15 September 1634 di Desa Lamata, daerah Mariowawo Sopeng. Ia adalah putra Raja Bone ke-13, Lamat Daremeng Matinroe Ribukaka. Meskipun berstatus sebagai pangeran, bukan berarti Arung Palaka bisa menikmati hidup enak. Sebaliknya, ia terlahir dalam suasana konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Polemik tersebut sebenarnya terjadi jauh sebelum Arung Palaka dilahirkan. Setidaknya ada 4 kerajaan yang terlibat, yaitu Kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, dan Goa Tallo. Dari keempatnya, Goa Tallo adalah kerajaan yang paling berpengaruh. Puncak pertikaian terjadi saat Kerajaan Goa Tallo resmi menjadi kerajaan Islam pada 1605. Kerajaan Goa Tallo yang sudah berganti corak menjadi kesultanan mulai memaksakan 3 kerajaan lainnya untuk menganut agama yang sama sekaligus meluaskan pengaruh politiknya. Bone yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya cukup merepotkan Goa akhirnya harus menyerah pada 1611. Sejak saat itu, Bone ikut menganut ajaran Islam dan menjadi taklukan Goa. Meskipun begitu, kedudukan Raja Bone masih diakui dan sempat dimerdekakan, kendati rangkaian konflik masih saja terjadi di era-era setelahnya. Dalam sebuah serangan kolosal, pasukan Goa Tallo yang dipimpin langsung oleh Kareng Patingaloang berhasil membekuk Bone dan menawan Lamak Daremeng bersama beberapa pengikutnya, termasuk Arung Palaka kecil dan keluarganya. Saat itu, Bone benar-benar jatuh dan wilayahnya diperintah langsung oleh Sultan Goa. Takluknya Bone kepada Goa membuat Arung Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Sejak umur 11 tahun, ia sudah merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa kebebasan, kendati perlakuan keluarga Kesultanan Goa terhadapnya tidaklah terlalu buruk. Menurut Paloge Petanaba, dalam sejarah kerajaan Tanah Bone, Arung Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Goa, yaitu Kareng Patingaloang. Namun begitu, Kareng Patingaloang tetap menaruh rasa kasih kepada keluarga Arung Palaka. Meski sebagai tawanan, Arung Palaka sedikit beruntung karena diasuh oleh Kareng Patingaloang, tokoh penting dan jenius di kerajaan Goa. Sebab di bawah asuhannya, Arung Palaka tumbuh menjadi pangeran yang cerdas. Ia banyak belajar dan mengikuti kebijakan-kebijakan Kareng Patingaloang yang kebetulan juga
sangat menghargai kecerdasan Karaeng Serang, nama remaja Arung Palaka. Pada tahun 1654, Kareng Patinggaluang mangkat dan digantikan putranya Kareng Karunrung, yang rupanya kurang mewarisi kebijaksanaan ayahnya. Kareng muda ini terkenal sangat temperamental dan lebih menyukai aktivitas militer yang ekspansif. Pada awal 1660, 10.000 orang tua maupun muda didatangkan dari Bone ke Makassar atas perintah Sultan Hasanuddin melalui Karaeng Karunrung dan Regen atau Bupati Bone, Tobala. Mereka dijadikan pekerja paksa untuk menggali kanal di sepanjang garis pertahanan pantai Makassar demi memperkuat posisi kerajaan Goa Talo. Lantaran banyak yang sakit dan melarikan diri, seluruh bangsawan Bone dan Sopeng diperintahkan untuk keluar dari istana dan bekerja bersama rakyatnya. Hal ini melipat gandakan pelecehan siri yang sudah diderita oleh rakyat Bone dan Sopeng karena junjungannya dipaksa melakukan pekerjaan kasar yang tidak seharusnya. Pelecehan siri itu menjadi derita kolektif orang Bone dan Sopeng dan menebalkan pace di antara mereka. Maka perlawanan pun dirancang. Arung Palaka kemudian berpikir untuk mengumpulkan bangsawan-bangsawan Bone yang jadi pengikutnya untuk melarikan diri dari Makassar. Bersama 4.000 pengikutnya, ia menghindari kejaran pasukan Goa Talo menuju Buton. Lari dari Goa, Arung Palaka kemudian berlindung di Kesultanan Buton. Selama 3 tahun tinggal di Buton, yang saat itu dipimpin oleh La Sombata atau Sultan Aidul Rahim. Arung Palaka kemudian bersiap untuk melakukan pembalasan. Dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia, Arung Palaka melancarkan serangan terhadap Goa dan berhasil membebaskan beberapa orang-orang Bone yang dipekerjakan paksa. Arung Palaka kemudian terpaksa mundur untuk meraih kemenangan. Ia tentunya belum sanggup melawan kekuatan armada militer Goa yang dikenal kuat. Arung Palaka pun terpaksa melarikan diri karena menjadi target utama pasukan Goa yang mencarinya sampai ke Buton. Di saat yang sama, VOC datang menawarkan bantuan. Kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arung Palaka. Di satu sisi ia muak dengan ambisi VOC, namun di sisi lain, ia memerlukan dukungan untuk menjadikan Bone sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi. Akhirnya pada tahun 1663, Arung Palaka dan para pengikutnya berlayar jauh ke Batavia, tepat di mana pusat kekuasaan VOC berada. Selain untuk menyelamatkan diri dari kejaran Goa, Arung Palaka ternyata harus membuktikan terlebih dahulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan VOC. VOC mengizinkan Arung Palaka dan orang-orangnya menetap di Batavia. Namun mereka harus membantu VOC, sekaligus sebagai pembuktian diri bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh dan dapat diandalkan. Kehadiran Arung Palaka sangat menguntungkan VOC. Ia menjadi salah satu kunci keberhasilan VOC dalam menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara. Bersama Cornelis Pilman yang asli Belanda dan mantan pemimpin kelompok bersenjata dari Maluku, Jonker Jowa de Manipa alias Kapiten Jonker. Setelah menunggu 5 tahun lamanya, keinginannya pun terkabul. VOC yang kagum akan daya tempur pengikut Arung Palaka saat membantu memadamkan pemberontak Minangkabau, mengajaknya memerangi Goa yang dinilai telah mengganggu kepentingan ekonomi VOC. Pada 24 November 1666, armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes. Terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut 1.000 prajurit. Pasukan Arung Palaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri berkat bantuan VOC yang menyumbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa yang paling terlatih. Mereka berangkat dengan satu tujuan, mengalahkan Goa yang saat itu dipimpin oleh seorang raja perkasa berjuluk Ayam Jantan dari Timur. Beliau adalah Sultan Hasanuddin. Maka terjadilah pertempuran legendaris itu. Goa akhirnya menyerah pada tanggal 18 November 1667. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menandai kemenangan VOC dan Arung Palaka. Walaupun selama beberapa tahun berikutnya, serpihan-serpihan pasukan Goa masih melakukan perlawanan.
Pada tahun 1672, Arung Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Impiannya menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Goa. Dominasi Bone di Sulawesi Selatan pada abad 17 dan 18 Masehi menimbulkan sederet luka pada beberapa kerajaan sekitarnya. Meski terikat dalam perjanjian kuno Telumput Coe antara tiga kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo, namun hegemoni Bone yang berlimpah semenjak Perang Makassar menyebabkan kedudukan kerajaan lainnya jatuh, utamanya Wajo dan Mandar. Saat Perang Makassar sendiri, Wajo dan Mandar cenderung memihak ke Goa Talo. Banyak kronik kerajaan-kerajaan saat itu menyebutkan jika banyak bangsawan dan rakyat Wajo, juga Mandar dan Toraja menjadi budak kerajaan Bone pada saat itu. Buah dari hubungan mesra antara Arung Palaka dan Spilman berdampak hingga 2 abad setelah keduanya meninggal. Kerajaan Bone menjadi satu-satunya wilayah di Sulawesi Selatan, pun bahkan mungkin di seantero kepulauan Indonesia, yang masih bebas merdeka tanpa perlu membayar pajak dan upeti sebagai tanda takluk kepada pemerintah penjajah Belanda. Arung Palaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 6 April 1696. Hingga kini, jalan hidupnya masih menyisakan pro dan kontra. Arung Palaka dianggap sebagai pengkhianat oleh sebagian orang, namun bagi masyarakat Bone, ia adalah pahlawan yang paling membanggakan. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Silakan di-subscribe ya teman-teman, agar makin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan pada video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silahkan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.